Hi, welcome to File 21. Operating System. Ya, kali ini kita bicara tentang sejarah perkembangan operating system dari masa ke masa. Seperti yang kita ketahui, operating system adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan perangkat keras, dan memberikan kemudahan untuk pemakai dalam menggunakan komputer. Operating system akan melakukan layanan inti umum untuk software aplikasi. Layanan tersebut seperti akses ke dalam media storage atau disk, memory management, kemudian user interface, dan seterusnya. Intinya dia berfungsi sebagai perantara antara hardware dan program apapun yang akan dijalankan di perangkat komputer. Sistem operasi yang sekarang kita pakai adalah Windows, Mac OS, Linux, sedikit jauh ke belakang MS-DOS, kemudian ada Unix, Android, Chromium OS, dan yang terbaru ada Harmony OS. Di sini saya tidak akan membahas tentang operating system tadi ya. Yang akan kita bahas adalah sejarah operating system komputer dari awal hingga kini, dari masa ke masa. Yuk! Kita mulai cerita ini dari komputer digital pertama yang dirancang oleh matematikawan Inggris sekaligus bapak komputer, Charles Babbage. Tentang hal ini sudah saya bahas dalam video saya sebelumnya. Linknya ada di deskripsi. Jadi meskipun Charles Babbage menghabiskan sebagian besar hidup dan kekayaannya untuk mencoba membangun mesin analitis, dia tidak pernah berhasil bekerja dengan baik. Karena itu murni mekanis. Jadi saat itu mesin analitik tidak memiliki sistem operasi atau belum memiliki sistem operasi. Charles Babbage menyadari bahwa dia akan membutuhkan perangkat lunak untuk mesin analitisnya. Kemudian dia menyewa seorang wanita muda bernama Ada Lovelace, yang merupakan putri dari penyair terkenal Inggris Lord Byron, sebagai programmer pertama di dunia. Jadi sekarang Anda mulai tahu nih, siapa programmer pertama di dunia? Ada Lovelace. Kemudian bahasa pemrogramannya dinamakan Ada, sesuai dengan namanya. Mari kita lihat bagaimana sejarah perkembangan operating system komputer dari masa ke masa. Dimulai dari generasi pertama, 1945 hingga 1955. Ini merupakan perkembangan awal komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal ini disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas, dan manusia sangat dapat dengan mudah untuk berbuat ceroboh, keliru, kesalahan, dan seterusnya. Jadi pada generasi ini belum ada operating system. Maka computer system diberi instruksi yang harus dikerjakan langsung oleh penggunanya, tanpa ada software, tanpa ada operating system. Lalu operating system generasi kedua, 1955 hingga 1965, 10 tahun jaraknya. Pada generasi ini, sudah mulai diperkenalkan apa yang disebut dengan batch processing system, yaitu sebuah job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara beruntun. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi juga dengan operating system. Tapi, ada beberapa fungsi operating system telah ada di sini. Contohnya adalah fungsi FMS, Fortran Monitor System. Sebuah sistem yang cukup ringan tapi masih sangat efektif dioptimalkan untuk batch Fortran dan pemrograman assembler. Contoh lain adalah IBSYS, model operating system yang diluncurkan IBM dan digunakan pada komputer IBM 7090 dan IBM 7094. Operating system generasi ketiga, 1965-1980. Operating system pada generasi ini dikembangkan untuk mulai melayani banyak pemakai, di mana para pemakai bisa berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Operating system menjadi multi-user, multi-programming, dan multitasking pada generasi ini. Berikutnya adalah operating system generasi keempat, 1980 ke tahun 2000-an. Pada masa ini, operating system telah menggunakan Graphical User Interface atau yang kita kenal dengan GUI, yaitu interface komputer yang berbasis grafis yang membuat kita lebih nyaman dan mudah menggunakannya. Dan ingat, pada masa ini
juga dimulai apa yang disebut dengan distribute computer, di mana komputasi-komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Generasi ini juga melahirkan apa yang disebut dengan Mobile Operating System yang digunakan pada perangkat bergerak, PDA, Pocket PC, laptop, notebook, dan seterusnya. Operating system jaringan virtual juga berkembang di sini, sehingga dalam satu jaringan itu hanya perlu diinstal satu buah operating system pada perangkat server. Workstation atau user-user tinggal mengaksesnya ke server. Lalu bagaimana dengan operating system generasi selanjutnya? Generasi kelima ya. Yang paling menarik dibicarakan saat ini adalah tentang sistem masa depan, yaitu cloud computing. Cloud computing adalah sistem operasi dan aplikasi yang dapat berjalan dengan menggunakan internet, di mana setiap data yang menggunakan sistem tersebut tidak lagi disimpan di laptop, tapi disimpan di internet. Sehingga dalam memakai sistem tersebut, kita hanya perlu untuk masuk ke ruang penyimpanan di internet atau cloud. Kita tidak perlu lagi menyediakan tempat memori dan hard disk yang besar, karena setiap file sudah dapat disimpan di internet. Dengan adanya sistem ini, kemungkinan tampilan komputer pun semakin kecil. Bahkan di masa depan, kemungkinan komputer akan berbentuk nanoteknologi, yang merupakan teknologi yang melibatkan atom dan molekul dengan ukuran jauh lebih kecil dari 1000 nanometer. Sehingga komputer ini dapat didampingkan atau dapat disandingkan dengan perangkat-perangkat seperti alat-alat kedokteran, pembelajaran, komunikasi, dan seterusnya. Tentang hal ini kita akan bahas kemudian lah. Kita tidak mungkin bahas di sini karena terlalu panjang videonya nanti. Well, itulah tadi sajian tentang sejarah operating system komputer dari generasi awal hingga kini, dari masa ke masa. Nantikan kisah-kisah, cerita-cerita video kami di File 21. Salam, semoga bermanfaat.